Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat bertemu kembali para mahasiswa sekalian serta para pemirsa yang mungkin juga ikut bisa mengakses pertemuan kita kali ini. Hari ini kita kuliah dalam mata kuliah psikolinguistik ya. Dalam mata kuliah psikolinguistik, dan pada kesempatan kali ini kita berbicara dalam sebuah tema gangguan berbahasa ya, gangguan berbahasa. Para mahasiswa sekalian, ada dua sebab ya kenapa seseorang ketika dia berbahasa lalu kemudian ada gangguan, ada penghalang sehingga bahasa itu bisa saja tidak terfahami, atau bahasa itu keluar tapi dengan tersendat-sendat, atau mungkin malah tidak bisa mengeluarkan bahasa sama sekali. Nah, secara umum ada dua sebab utama, yakni yang pertama adalah gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua adalah gangguan akibat faktor sosial. Satu akibat medis, yang kedua akibat faktor lingkungan sosial. Nah, nanti kemudian bagian-bagiannya itu juga sangat banyak. Kalau kita bicara tentang gangguan medis dulu ya, gangguan medis. Peta kita sekarang peta tentang gangguan berbicara, gangguan berbahasa akibat faktor medis. Ada yang disebut dengan gangguan berbicara, ada yang disebut dengan atau karena gangguan berbahasa, ada yang disebut dengan gangguan berpikir. Saya ulangi, bahasan kita sekarang sedang berbicara tentang gangguan berbahasa akibat faktor medis. Saya ulangi, karena faktor medis yang di sebelah kiri, faktor medis, yang di sebelah kanan adalah faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan medis, ya, ada beberapa bagian. Ada disebut dengan gangguan berbicara, ada disebut dengan gangguan berbahasa, ada yang disebut dengan gangguan berpikir. Atau bisa juga dengan bahasa lain, sebabnya adalah sebab karena gangguan dalam berbicara, atau gangguan dalam berbahasa, atau sebab gangguan dalam berpikir. Nah, karena itu kita mulai dulu dari yang pertama, gangguan berbicara. Berbicara. Nah, ada kalanya orang mengalami gangguan berbicara karena adanya gangguan mekanisme berbicara. Alat mekanik. Alat mekanik itu ibarat kalau mesin ya, memang beberapa spare part-nya itu ada yang bermasalah. Bisa karena lidahnya luka, atau lidahnya cadel, atau dulu pernah terluka, atau karena ada anggota alat artikulasi dia yang memang bermasalah. Dalam tanda petik, bisa berupa cacat, bisa berupa kelainan karena sebab perlakuan tertentu. Nah, ini nanti akan menghasilkan gangguan mekanisme berbicara. Gangguan mekanisme berbicara. Nah, ada juga yang disebut atau ada juga yang karena sebab gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik itu tentunya sebuah gangguan di dalam berbicara karena ada unsur psikologis. Namanya saja psikogenik. Kalau tadi masih gangguan mekanis, ya mekanis, ada spare part alat artikulasi dia yang terganggu. Sekarang adalah ada psikogenik. Ini karena memang ada pengaruh psikologis. Ada orang yang berbicara manja. Karena ingat, tidak setiap wanita berbicara manja. Tapi ada juga wanita yang suka dia kalau berbicara itu manja. Ya. Akan lebih parah lagi kalau laki-laki berbicara manja. Ini sesungguhnya ini menjadi gangguan psikogenis, termasuk gangguan berbicara. Atau kadang gangguan berbicara berupa berbicara kemayu.
Bagi kita laki-laki, kalau melihat orang cantik kemudian bicaranya kemayu itu kan masih bisa dinikmati gitu. Tapi kalau sudah jelek tapi kemayu itu kan sebel itu dengan semacam itu. Tapi itu gangguan. Artinya ada kemungkinan memang dia tidak sedang membuat-buat. Memang ada gangguan psikologis yang menyebabkan dia memang berbicara demikian. Ya, berbicara dengan bahasa dengan huruf yang dipanjang-panjangkan, misalnya begitu. Atau dengan nada-nada yang dibuat-buat. Nah, tetapi sekali bahwa nanti di dalam di dalam solusi menangani ini tentu semuanya ada solusinya. Apalagi kalau kaitannya dengan psikologis tentu ada solusinya. Ya, saya ulangi, ada kalanya berbicara manja, gangguan psikologis ini, ada berbicara kemayu, termasuk berbicara gagap. Gagap itu ada kalanya yang memang karena faktor stres dalam keluarga. Maka jangan pernah memarahi anak, karena sekali lagi bahwa anak akan menjadi gagap kalau berbicara. Atau bawahan atau pimpinan terhadap bawahannya. Menjadi gagap berbicara ketika kemudian ditekan sehingga ada rasa stres. Atau kemudian pendidikan anak dilakukan secara keras. Orang tua yang suka membentak-bentak. Atau memang ada kerusakan dominan dalam belahan otaknya. Ya. Dalam dunia entertainment banyak sekali yang begitu itu. Kalau misalnya ada Aziz Gagap, ada dulu Zainal Abidin Dumba, itu contoh-contoh orang yang memang saya nggak tahu apakah ini memang dibuat sebagai bentuk lakon dia demikian. Tetapi ternyata kalau para pemirsa lihat di dunia pewayangan pun, bentuk gagap itu juga ada. Misalnya tokoh Citraksi itu kan selalu mencitrakan dirinya sebagai tokoh yang gagap. Nanti para pemirsa, para mahasiswa bisa lihat, coba nanti ada di misalnya lakon Citraksi gitu. Nanti pasti dia termasuk tokoh yang gagap. Itu berbicara gagap atau berbicara latah. Jadi ingat, bicara latah termasuk gangguan psikogenetik. Psikogenetik yang artinya ada hubungan dengan psikologis. Maaf, biasanya latah itu sering mengucapkan kata-kata jorok. Apalagi sering mengucapkan kata-kata tabu. Ini yang kemudian menjadi jeleknya orang yang latah. Ya. Karena itu, kenapa orang dibiasakan untuk mengucapkan kata-kata kebaikan? Kalau suatu saat ada orang latahnya mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, itu tadi. Jadi ada yang memang akibat ada yang akibat gangguan mekanik, ada yang karena akibat gangguan psikogenik, ada yang akibat gangguan multifaktorial, artinya banyak faktor yang menyebabkan itu. Ada kalanya seseorang berbicara serampangan. Serampangan itu kenapa? Artinya mungkin dia memiliki ide yang banyak, dan ide banyak itu maunya dikeluarkan semuanya, sehingga kemudian bicaranya jadi tidak jelas. Orang semacam ini perlu menata, ya, sistematika berpikir yang ditata. Dia harus berlatih berbicara di depan misalnya di depan cermin, atau dia rekam sendiri ucapan dia bisa berlatih. Karena itu kalau di pesantren ada pelajaran muhadarah, itu penting sekali. Muhadarah, melatih berbicara, karena itu bisa dilatih. Atau ada juga karena ia berbicara propulsif. Propulsif itu kita kenal, ada orang yang kena Parkinson, ya, orang sepuh yang buyutan, ngewel. Kenapa ngewel? Karena ototnya. Jadi orang ngewel sadar-sadarnya karena otot sudah tidak bisa cukup memiliki kekuatan untuk menahan dengan stagnan. Tidak bisa, sehingga kemudian dia bergerak itu. Nah, orang berbicara juga begitu. Kadang-kadang dia susah berbicara, tapi ketika sudah terlanjur berbicara, susah dihentikan. Itu orang yang berbicara propulsif. Atau kadang juga bicara mutis. Mutis itu bicara, maka tidak berbicara. Ia bukan bisu, tetapi dia enggan berbicara. Nah, itu bisa karena faktor, sesungguhnya bisa karena faktor psikologis, bisa juga karena faktor tadi, kalau dia mengucapkan dia gagap,
atau dia salah, akibatnya kemudian dia memilih untuk diam. Ini namanya mutisme. Ini gangguan multifaktorial. Saya ulangi lagi, jadi gangguan berbicara, ada kalanya gangguan mekanis, ada kalanya gangguan psikogenik, dan yang ketiga adalah gangguan multifaktorial. Itu masih dalam gangguan berbicara. Yang berikutnya, sub kedua, ada gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa. Jadi ingat, berbahasa ya. Pada pelajaran sebelumnya, al-lughah aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Suatu bunyi bahasa yang diungkapkan, ya, yang diekspresikan oleh satu kaum untuk menyatakan isi hatinya. Nah, ada kalanya orang ketika akan mengekspresikan itu ada gangguan. Maka gangguan ini disebut gangguan berbahasa. Nah, ada disebut dengan afasia. Afasia adalah ketika seseorang mengalami gangguan akibat persoalan dalam pendengaran dan berbicara. Mendengarnya dia bermasalah, karena itu dia berbicara juga akan bermasalah. Tentu tidak sampai tuli, tetapi ketika orang itu pendengarannya bermasalah, biasanya nanti akan berbicara bermasalah. Kalau yang sampai tingkat parah, kalau orang tuli sejak tuli sejak lahir, orang tuli sejak lahir, maka bisa dipastikan orang itu akan bisu. Orang yang tuli sejak lahir bisa dipastikan orang itu akan bisu dan tidak bisa berbicara. Nah, afasia salah satunya ada persoalan terkait dengan dalam mendengarkan dan berbicara. Tentu juga ada beberapa sebab-sebab yang lain. Itu disebut dengan afasia. Nanti para mahasiswa, para pemirsa bisa lebih mendalami ini. Ada yang disebut dengan disleksia. Disleksia. Ini lebih ke proses berbahasanya. Kalau tadi lebih mendengar dan berbahasa, ini proses dia berbahasa. Orang yang mengalami disleksia, ya sekali lagi karena mungkin ada kesukaran atau kesulitan dalam mengamati, mengingat urutan waktu. Ini tentu kaitannya dengan pikiran. Nah, sehingga sekali lagi bahwa kemarin tema kita bahasa dan pikiran. Pikiran berpengaruh terhadap bahasa. Iya, jelas. Pikiran sangat berpengaruh terhadap bahasa. Karena pikiran itu juga berpengaruh terhadap kecerdasan orang. Kemarin kan begitu materi kita. Orang yang berbicara santun menunjukkan tingkat kecerdasannya. Karena itu pantaskan diri untuk dianggap dalam tanda petik seperti orang yang cerdas dengan menunjukkan tutur kata yang santun. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ketika orang mengalami kesulitan dalam mengamati, mengingat urutan-urutan. Jadi kalau ada misalnya ada huruf, oke, kalau 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 orang mudah. Tapi kalau disuruh mengingat misalnya 1, 3, 5, 7, 9. Dia susah. Apalagi kalau dibalik 9, 7, 5, 3, 1. Jadi sangat susah sekali. Ya, ini salah satu bentuk disleksia. Sekali lagi bahwa disleksia terjadi tentu ini karena bisa penyakit bawaan, artinya dia memang mengalami sebuah kelainan. Ya. Atau tadi ada dominasi dari hemisfer kiri, ya, otak. Sehingga kadang-kadang pendengaran di salah satu bagian itu menjadi berkurang. Ada orang yang ketika didrillkan, dipajankan kata dari telinga sebelah kanan, kemudian jelas ia dengarkan. Tapi ketika dibaca dari sebelah kiri, kemudian kata-kata itu susah untuk dia ungkapkan, sehingga akhirnya dia mengalami masalah di dalam mengulangi. Nah, atau yang ketiga bisa saja bahasa orang tunarungu. Nah, jadi orang tunarungu ini termasuk kategori tadi orang yang mengalami gangguan berbahasa. Sekali lagi karena dia mengalami gangguan dalam mendengar sesuatu, otomatis dia akan mengalami gangguan di dalam mengekspresikan bahasa. Baik, saya ulangi lagi. Jadi ada gangguan berbicara, ada gangguan berbahasa, dan ada gangguan berpikir. Gangguan berbicara
kemarin ya tadi, gangguan berbicara salah satunya disebabkan karena gangguan mekanis dalam berbicara, spare part alat artikulasi yang bermasalah, ada gangguan psikogenik, ada unsur psikologis yang ikut andil di dalamnya, ada gangguan akibat multifaktorial. Ya, keduanya ikut berperan di dalam dia mengalami gangguan berbicara. Yang kedua ada gangguan berbahasa, ya, gangguan berbahasa. Ada kalanya mengalami afasia, mengalami disleksia, bahasanya orang tunarungu, atau kemudian gangguan-gangguan yang lain. Ya. Nah, kemudian kita sekarang bicara tentang gangguan berpikir. Jadi yang terakhir ini adalah gangguan berpikir. Sekali lagi bahwa bahasa dan pikiran memiliki pengaruh, saling berpengaruh satu dengan yang lain. Bahasa berpengaruh terhadap pikiran, pikiran mempengaruhi bahasa. Salah satunya adalah ada gangguan berpikir itu ditunjukkan oleh orang yang pikun. Ya. Orang yang pikun. Orang pikun adalah orang yang mengalami kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual dia. Kemunduran dalam hal mengingat, kemunduran dalam terutama yang untuk mengingat ya, kemunduran di dalam hal perubahan perilaku dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang mengalami pikun. Sekali lagi bahwa pikun ini termasuk tadi gangguan berpikir. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang terhindar dari kepikunan. Nah, Nabi mengatakan dua penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah al-maut wal haram. Al-maut wal haram. Nabi sampai mengatakan tidak bisa disembuhkan. Satu kematian, dua haram. Haram pakai ha, bukan pakai hak. Al-haram. Kepikunan. Jadi pikun adalah karena tadi terjadinya kemunduran dalam fungsi-fungsi berpikir. Nah, karena itulah maka gunakan pikiran kita. Karena itu saudara sebagai akademisi dan termasuk kami juga sebagai para ustadz, para mubalik, para akademisi juga, maka hendaknya tetap menggunakan pikiran kita walaupun usia kita suatu saat sudah renta. Salah satunya juga adalah mereka yang suka menghafalkan Al-Quran. Kalau dalam sebuah penelitian bahwa hafalan Al-Quran bisa menghindarkan seseorang dari kepikunan. Tentu ini bagi orang-orang yang memang terbiasa membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Itu yang pertama. Jadi pikun itu salah satu bentuk gangguan berpikir. Gangguan berpikir. Ada yang kedua disebut schizofrenik. Ya. Gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Ya. Seorang penderita schizofrenik dapat berbicara terus-menerus. Ocehannya hanya merupakan ulangan curahan verbal dengan tambahan sedikit-sedikit atau dikurangi beberapa kalimat. Naudzubillah semacam itu ya. Jadi ada orang-orang yang semacam itu. Nah, dia mengulang-ulang kata-katanya. Disebut schizofrenik. Dan yang terakhir adalah ada orang depresi. Jadi orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasa dan makna curah verbalnya. Orang yang depresi seringkali kemudian terjadi halusinasi. Atau ia mengucapkan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Ia melihat saudaranya seperti melihat musuh yang dulu membuat dia depresi. Dan sebagainya. Jadi semacam itu. Nah, sekali lagi, itu semua mulai dari gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir adalah merupakan gangguan akibat faktor medis. Dan yang berikutnya ini yang sebelah kanan sini adalah gangguan akibat faktor lingkungan sosial. Nah, ini sebenarnya penjelasannya agak singkat, tapi paling tidak bahwa kalau gangguan-gangguan medis tadi, orang masih bisa berkomunikasi. Bahkan orang bisu saja, na'udzubillah, orang bisu pun ia masih bisa ceria, kadang masih bisa tertawa. Ya. Qadarullah, jadi ada orang yang bisu, sesama orang bisu bisa bersengkrama. Kita juga heran, itu gimana caranya bersengkrama? Bahkan saya lebih heran lagi, ada orang, tuli, tapi dia bisa pakai SMS. Gitu. Saya kemarin di Madiun ada orang demikian, saya tanya, kok si bapak itu kok bisa ber-SMS? Gimana caranya? Ustaz, dari tanda tut yang ia dengarkan. Jadi salah satunya adalah ketika ini tombol itu kan ada tutsnya. Dia bisa komunikasi dengan orang normal. Jadi dari tombolnya itu dikasih tutnya. Misalnya A, tet, yang B, tut,
dan seterusnya begitu ya. Itu diingat, dan ternyata ingatan itu sangat kuat sehingga kemudian dia bisa memungkinkan bisa komunikasi. Dia bisa ber-SMS dengan orang yang normal. Ya. Jadi subhanallah, demikian itu. Nah, itu orang yang gangguan karena gangguan faktor medis. Tapi kalau gangguan faktor sosial, seringkali orang itu sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Nah, suatu saat ini tentu ini contoh yang ekstrim. Contoh ekstrim. Kalau saudara pernah melihat film Luken, atau saudara melihat film-film di mana film Tarzan semacam itu ya, di mana orang yang diasuh oleh hewan atau anak yang tidak pernah bergumul dalam sebuah masyarakat, ia berada di hutan karena dia tidak pernah mendapatkan pelajaran kosakata, maka otomatis dia tidak akan bisa berbicara. Bahkan ya, kalau komunitas dia dengan sesama hewan, kalau dia ketemu dengan manusia dia akan merasa takut. Nah, seperti itulah gangguan karena faktor lingkungan sosial. Artinya bahwa karena memang kita itu makhluk sosial, penting bagi kita untuk bisa ketemu sama teman dan seterusnya. Karena itu kalau saya melihat anak saya kemudian main lari-lari di halaman depan masjid, atau kemudian kalau anak putri itu pasaran, betengan, tidak apa-apa. Naik sepeda kadang-kadang jatuh, lalu hujan-hujan, tidak apa-apa. Ini melatih mereka bisa berkomunikasi secara sosial. Kepada ibu-ibu, jangan sekedar membekali anak-anak dengan HP, yang walaupun dengan HP itu anak diam. Karena dengan HP tidak ada nilai sosial. Ia hidup di dunia maya, ia tidak hidup di dunia senyatanya. Hidup di dunia senyatanya perlu kita bertatap muka, bercengkrama, berbicara dengan orang yang ada di hadapannya dalam sebuah tema. Jangan sampai kemudian ini berkumpul 5 orang, masing-masing bawa HP, ia berbicara dengan dunia luar. Bukan begitu komunikasi. Nah, ini para mahasiswa sekalian dan para pemirsa, mudah-mudahan jadi gangguan berbahasa ini sesungguhnya semua bisa diantisipasi, atau semua bisa ada solusi itu semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini, dan mudah-mudahan Allah merahmati kita sekalian. Baik, terima kasih. Tugas nanti akan kita sampaikan di laman Google Classroom. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.